Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Bismillah. Waj'alni min ibadika sholihin ya Allah rabbal alamin. Duh, ini aku rai tadi. Oke, kita sekarang pelajaran apa? SKI. Oke, kemarin itu yang sudah kita bahas sampai mana? Yang kemarin masuk siapa? Angkat tangan. Sampean. Terus siapa lagi? Ya Budi. Terus Samen masuk. Oke, terakhir kita membahas apa kemarin? Huh? Bani Umayyah ya. Jadi, direk. Oke, jadi di bab 1 ini kita masih pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini masih membahas tentang proses lahir dan fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Oke. Terus kemarin ini kita sudah belajar tentang latar belakang lahirnya dinasti Bani Umayyah ya. Kenapa? Ayo. Kok bisa lahir dinasti Bani Umayyah? Ayo, kemarin si nyatet-nyatet. Kenapa? Apa? Ada yang masih ingat? Apa belas? Duh, apa erek? Duh. Sampeyan tanggupan Cak Bagus. Bading share sendiri PPT Ya wis, iki wis tak share. Ya wis tak share mau. Heeh. Sing iki ae penak. Kak metune kan iki, Yang. Iya. Oke. Ya, jadi kemarin kan kita sudah belajar ini latar belakang lahirnya. Ya, kenapa kok bisa lahir? Karena pemerintahan Umayyah itu tidak setuju akan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tuh. Terus ini kemarin juga sudah kita bahas satu persatu yaitu khalifah dinasti Bani Umayyah. Ada berapa kemarin? 14 ya. Jadi dari ke-14 khalifah ini ya, mulai nomor 1 sampai nomor 14 di sini nanti itu juga ada khalifah-khalifah yang prestasi dan khalifah yang tidak berprestasi di kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Oke. Pendiri ya, pendirinya siapa? Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sofyan ini bisa dikatakan sebagai seorang tokoh sing babat alas. Ya, babat alas apa? Kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Jadi dinasti Bani Umayyah ini beliau ya dimulai pada tahun 40
Hijriyah. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah sabotase. Sabotase apa? Sabotase kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan Muawiyah. Karena Muawiyah itu tidak setuju akan kepemimpinan Ali. Ya. Kenapa kok gak setuju? Ya, karena ya seperti itu. Karena mungkin ya sistemnya yang tidak cocok ya. Tuh. Jadi tidak setuju. Terus yang terjadi itu yaitu yang pertama, Ali itu difitnah. Difitnah apa? Difitnah membunuh Utsman. Padahal Ali bin Abi Thalib itu tidak membunuh Utsman. Utsman itu meninggal karena peperangan. Terus yang kedua yaitu terjadi peperangan, ada dua yang sangat besar sekali ya, yaitu perang apa saja? Perang Jamal. Kenapa kok disebut perang Jamal? Karena apa, Budi? Karena Aisyah ketika perang tersebut mengendarai onta sehingga disebut dengan perang Jamal tuh. Terus yang kedua yaitu perang Sif atau perang Siffin. Kenapa kok disebut perang Siffin? Karena ketika berperang itu berada di daerah Sif, maka dari itu disebut dengan perang Siffin. Lek perangin di karangan, maka disebut dengan perang karangan ya tuh. Tuh. Terus ketika itu ya Ali bin Abi Thalib ya kan diajak berdamai ya. Tapi dengan berat hati ya. Dengan berat hati. Kenapa kok berat hati? Karena Ali bin Abi Thalib itu diancam oleh Muawiyah. Ayo, kon lek gak gelem berdamai, maka Al-Qur'an ini akan dirobek ya. Jadi para sahabat, para Khulafaur Rasyidin ini tadi, kan Khulafaur Rasyidin ini kan ada berapa? Khulafaur Rasyidin, jumlah Khulafaur Rasyidin ada 4 ya. Jadi sangat cinta sekali terhadap Al-Qur'an. Jadi perannya Khulafaur Rasyidin ini adalah salah satunya selain memberantas orang-orang yang keluar dari agama Islam, yaitu beliau itu juga mengumpulkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tadi kan turun ya. Turun itu tidak secara langsung, enggak langsung mak gedebuk langsung muncul Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ya turun kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Ketika ada peristiwa baru turun, ada peristiwa turun seperti itu. Ya. Sehingga sama para sahabat dikumpulkan sehingga menjadi sebuah mushaf yang bisa kalian nikmati sampai saat ini. Bisa kalian hafalkan seperti itu ya. Setelah itu baru muncullah 3 golongan ini tadi. Jadi karepe Ali bin Abi Thalib kan berdamai ya, berdamai cek ndang mari permasalahane, tapi ya malah tidak menyelesaikan masalah, malah memunculkan masalah yang sangat besar. Sampai-sampai muncul golongan ini tadi, muncul 3 golongan, yaitu golongan Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Jadi golongan Khawarij ini ya, yaitu golongan yang penentang perdamaian. Jadi karepe iku wis gak usah berdamai ambek Umayyah, sampeyan ae sing dadi khalifah yang sah. Tuh. Itu golongan Khawarij. Terus yang kedua yaitu golongan Syiah. Golongan Syiah itu adalah setuju dengan sikap Ali.
Ya wis gak apa-apa sampean apa jenenge sampean berdamai. Gak ono apa-apa. Itu golongan Syiah. Terus yang ketiga yaitu golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ini adalah untuk mengambil jalan tengah. Ya wis gak ngereken mbuh iku ono peperangan, mbuh iku kon ini, mbuh kon ngono. Jadi enggak ngurus. Jadi dia itu lebih cuek ya. Tuh. Jadi ini tadi ya, ini nanti golongan-golongan ini itu nanti ada sangkut pautnya dengan pelajaran akidah akhlak nanti. Ya. Jadi nanti di bab 2 kalau enggak bab 3 itu nanti kalian pelajari ya. Golongan ini itu masuk di bab teologi Islam. Jadi golongan-golongan ini itu memang sangat banyak. Ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah. Itu ya. Terus selanjutnya nih, fase. Jadi kita saat ini akan membahas fase, yaitu fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Ya, jadi di sini ya kita akan membahas 3 fase, yaitu fase yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk fase yang pertama itu kita membahas fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Jadi kenapa kok bisa berdiri? Terus langkahnya dinasti Bani Umayyah itu apa saja? Jadi dibahas di fase berdirinya. Terus kemajuan apa sing dijokno dari kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Terus yang ketiga yaitu fase lemah sampai runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Jadi pasti ada wong sing saiki pasti apa ono pertemuan pasti ada perwisannya apa? Gimana? Yes, pokoknya ngono iku lah ya. Tuh. Jadi kok bisa runtuh ya? Apa saja faktor-faktornya? Nah, nanti kita bahas ketika di fase lemah sampai runtuhnya. Tuh. Saya menerangkan terlalu cepat apa gimana? Apa gak paham? Hah? Tapi kedengaran kan sampai belakang? Oke. Jelas? Jelas? Oh, jelas. Alhamdulillah. Ya. Oke. Kita masuk di fase pertama yaitu fase berdiri. Pembentukan dan pembinaan. Itu yang pertama yaitu dinasti Bani Umayyah itu berdiri pada tahun 40 Hijriah. Jadi yang mendirikan dinasti Bani Umayyah ini itu siapa? Siapa? Khalifah yang pertama? Muawiyah bin Abi Sof. Oh, kok bin Soleh? Bin Abi Sofyan. Ya. Itu adalah pendiri sekaligus perintis ya yang mendirikan dinasti Bani Umayyah. Tuh. Dimulai pada tahun 40 Hijriah. Terus yang kedua yaitu peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab oriented. Apa itu Arab oriented? Apa? Arab oriented? Jadi Arab oriented itu adalah pengembangan peradaban yang berciri Arab. Jadi seperti contohnya membangun masjid. Membangun masjid itu para khalifah dinasti Bani Umayyah itu nggak seneng kayak dengan arsitektur sing zaman-zaman kekinian itu nggak suka. Jadi lebih cenderung membangun masjid itu berciri khas Arab.
Terus fasilitas umum. Fasilitas umum itu juga seperti itu. Itu juga dibangun dengan berciri khas Arab juga. Jadi kayak ono kaligrafi ini, terus ada apanya, itu memang seperti itu. Itu ketika zamane dinasti Bani Umayyah. Walaupun kantor polisi, terus kantor pos, bank, dan lain-lain, itu juga dibangun berciri khas Arab. Tuh. Itu ketika zamannya dinasti Bani Umayyah. Terus yang ketiga yaitu ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah yaitu lebih cenderung ke ilmu apa saja? Arab asli yaitu bahasa, nahwu dan balaghoh. Ya, itu yang diajari, lebih dikembangkan. Selain itu apa? Ada qiraah. Terus hadis, tafsir dan apa? Thariqah Islam. Tuh, ya. Jadi yang dikembangkan ilmu pengetahuan itu tadi. Jadi kayak ilmu pengetahuan umum itu di nomor 2. Tapi yang cenderung yang utama dan paling utama ya itu ilmu-ilmu ini tadi. Nahwu, balaghah, qiraah, hadis, tafsir. Ya, tuh. Itu untuk ilmu pengetahuan. Terus yang keempat yaitu Islam masuk sampai wilayah pelosok. Jadi selain apa itu membangun fasilitas-fasilitas umum yang berciri khas Arab itu tadi ya. Bani Umayyah itu juga ini memperluas kekuasaan atau wilayah sampai mana? Benua Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Jadi benua-benua ini kalau sekarang kan itu lebih cenderung dikuasai oleh bangsa Barat, bukan bangsa Timur, ya kan? Coba sekarang Amerika. Amerika dulu itu banyak sekali yang orang Islam, tapi sekarang apa? Kebalikannya. Ya, kebalikannya. Eropa itu juga seperti itu. Banyak sekali orang-orang Arab. Terus Afrika juga banyak orang-orang Arab, maksudnya orang-orang Islam. Asia masih banyak orang-orang Islamnya. Sampai-sampai Indonesia dijuluki apa? Islam terbanyak tuh. Jadi, tapi sekarang kayak seumpama ini Afrika, Eropa dan Amerika ya, itu memang dari dulu itu memang dijajah, walaupun kita pun itu juga dijajah oleh bangsa Barat sampai sekarang ini. Mungkin kalian terasa kalau kita dijajah oleh bangsa Barat, apa contohnya? Budaya, terus perekonomian, terus yang lain, yang lagi-lagi apa? Apa Bud? Pakaian, ya kan? Terus teknologi. Itu sebetulnya kita dijajah, tapi kan kita itu tidak terasa. Ya. Jadi seumpama contohnya tadi dengan cara pakaian, ya. Jadi kalau pakaiannya orang Timur atau orang Islam itu kan lebih cenderung kita itu harus lebih menutup aurat, ya kan? Terus pakaiannya harus longgar, nggak boleh sing mededet, nggak boleh. Tapi kita itu dijajahnya melalui situ. Oh, pakaian sing lagi tren itu
sing ketok udele, terus sing cingkrang, sing opo. Malah orang-orang lebih suka yang seperti itu, tapi kita itu tidak terasa kalau dijajah oleh bangsa Barat. Jadi yang melanjutkan itu siapa? Yang melanjutkan apa itu? Sing lanjutno generasi penerusi wong-wong Islam iku sapa? Itu ya sampean iki mang. Jadi untuk menentang biar tidak dijajah ya. Jadi sekarang itu menjajah itu tidak hanya apa itu mengangkat senjata, tapi dengan cara seperti itu. Saya wis gak usum kayak njajah perang ngono gak usum misan. Jadi dengan cara teknologi dimasukkan budaya itu mang ya. Terus adat istiadat itu juga dimasukkan, terus cara berpakaian itu juga dimasukkan. Saya gak ono kayak contohnya wong Arab itu gawe memakai pakaian kayak seperti orang-orang Barat kan nggak ada. Pasti orang Arab itu lebih cenderung memakai kayak lek sing lanang memakai jubah, terus lek sing wedok memakai apa? Cadar, terus gamis, itu kan ya tuh. Jadi lek wis masuk nang Indonesia seperti contohnya memakai celana, yang perempuan memakai celana dan lain-lain itu juga salah satu tanda-tanda kiamat. Jadi ciri-ciri tanda-tanda kiamat semakin dekat kan perempuan menyerupai laki-laki. Lah gawe celono ya lek wedok itu kan padha kaya menyerupai laki-laki. Sing lanang ya lek rambutnya dawa kan pasti menyerupai perempuan. Nah, tuh. Jadi cek gak cepet kiamat ya. Jadi rambutnya sing gondrong-gondrong itu dipotong. Nah, terus banyak sekali lah ya. Contoh-contoh kayak apa itu jenenge tanda-tanda akan kiamat itu tadi. Ya. Terus yang terakhir yaitu para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah. Jadi sebelumnya pada apa itu apa itu jenis sebelumnya ya ketika zamannya sebelum dipegang sama Bani Umayyah ini kekuasaan wilayah itu memang cenderung sangat sedikit. Wilayahnya itu mungkin masih di Arab saja, tapi untuk ini ya untuk kekuasaan dinasti Bani Umayyah ini dia itu lebih cenderung memperluas wilayah. Ya. Jadi wilayah sampai wilayah-wilayah barat itu juga dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah. Jadi bisa dikatakan sebagai islamisasi. Jadi islamisasi besar-besaran. Tuh, ini untuk fase berdiri. Terus sekarang fase kemajuan. Untuk fase kemajuan Bani Umayyah fase kemajuan Bani Umayyah dimulai dari masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ini khalifah keberapa ini? Sulaiman bin Abdul Malik. Kemarin ada yang mencatat? Boten. Oke. Dicari ya di rumah. Di pondok juga dicari. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini khalifah keberapa dan menjabat selama berapa tahun? Coba dicari. Tuh. Hingga masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah yang ke-8 dari Bani Umayyah I. Jadi khalifah ke-8. Pada fase ini agama Islam telah berkembang hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk wilayah Asia Tenggara sampai wilayah Asia
timur, jauh. Ya. Jadi fase kemajuan ini ya, ketika fase kemajuan ini bisa dikatakan dengan fase keemasan. Sampai-sampai bisa menguasai seluruh dunia. Jadi wilayah-wilayah Asia, Eropa, terus apa meneh Mang? Di Mangre. Eropa, Amerika, Afrika itu juga dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah. Ya, kuasai Bani Umayyah ini. Itu untuk masa kemajuan. Ya, masa kemajuan. Terus fase lemah atau runtuhnya. Jadi fase lemah sampai runtuhnya dimulai dari masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Abdul Malik yang tidak mampu mengendalikan pemerintahan seperti Khalifah Walid dan Sulaiman yang merupakan kakaknya. Jadi kakak sapa iku jenenge masih Yazid iki ya itu bisa apa? Bisa mengendalikan roda pemerintahan. Tapi adiknya ini tidak bisa. Karena apa? Karena adiknya ini masih belum cakap untuk memerintah. Jadi kan untuk jadi kan gini ya. Untuk pemilihan khalifah ya, untuk pemilihan khalifah dinasti Bani Umayyah ya. Ini kan lebih cenderung ke mana? Ke sistem monarki. Sistem monarki itu apa? Sistem pemilihan dengan cara garis turun temurun. Aku duwe anak ya, duwe anak lanang. Turu ya. Langsung anakku sing siji niki tak dadekno khalifah. Engko putuku ya, iku pasti mengkader anake iku mang seperti itu. Ya. Mungkin dari saya itu dulu. Terus untuk minggu depan ya kita akan belajar tentang ini. Khalifah yang berprestasi dan khalifah yang tidak berprestasi ya. Mungkin dari saya cukup itu dulu. Yang ada di kelas harus tetap memakai masker ya, soalnya keadaan ini saiki kayak gini ya. Tadi kayak kemarin malam itu ada orang meninggal 3. Jadi tidak kita protokol kesehatan dari diri kita sendiri, nanti kalian pergi ke surga duluan ya tuh ya. Terus iki sampean seragamnya kemana? Ayo ya. Jadi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ya, jadi harus ditaati dan harus dipatuhi ya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.